Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amantaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, murid dan sahabat-sahabat saya, semoga kita mendapatkan ridha maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mohon syafaatul uzma dari Allah, dan kita bersalawat Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa ashabi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Para salikin, mari kita melanjutkan di dalam kitab Tajul Arus ini, kitab yang menurut saya luar biasa untuk gosok hati kita, mentas fiatul qalbi selain tazkiyatun nafs. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab la talabta tadbir la nafsika la jahilta fa kaifa idza dabarta laha wa laftarta ma'yama ansafa fa kaifa idza tarta alayya law talabta at-tadbir li nafsika li jahlika. Wahai hambaku, ya, kalau kamu ikut-ikut terus dengan urusan saya, nyetir saya, kata Allah, li nafsika, kemudian kamu itu mengatur dirimu, mengatur sok dirimu, la jahalta, cukuplah, kamu itu bodohmu itu jangan diterus-teruskan, la jahilta, sungguh kamu itu bodoh. Katakan gitu ya, kita dijelekkan, dilehkan oleh Allah seperti itu ya. Jadi itu suatu kebodohan. Fa kaifa idza dabartallaha, kemudian bagaimana kamu kok ikut mengatur dirimu, ya? Walau tarata ma'yaman asafta, ya. Jika kamu masih ingin memilih ikut mengatur bersamaku, apa beliau mengatakan, ma'an softa, kamu tuh nggak insaf, nemen, jahil murokoknya itu nemen gitu. Ketika dikandani, dibilangin jangan, masih aja siang malam pagi sore malam urusannya nggak lepas dari jabatan, uang jabatan, uang kekuasaan, bagaimana menfitnah orang, itu aja. Itulah jahilta, sungguh kamu itu bodoh, dan itu berarti Anda ma'an softa, Anda itu tidak insaf. Fa kaifa idza tarta alayya, maka dengan bagaimana kamu kok memilih pilihan dan mengalahkan aku? Itu kan bodoh. Ada raja yang dipilih hamba saya, ada Allah yang menentukan, yang dipilih yang ditentukan. Ini kan jahil, kira-kira kata Allah seperti itu. Cukuplah, bodohmu itu buat diindekno, buat diberhentikan. Jangan nemen-nemen bodohmu itu, kira-kira gitu kan, la jahilta. Wa qala al-mu'allif ayyuhal abdu yakfika minal jahl an taskun lima fi yadika wa la taskun lima fi yadi. Wahai hamba, cukuplah kebodohanmu, ya. Yakfika minal jahli, maka cukuplah kebodohan. In antaskuna lima fi yadika, jika kamu itu tenang, ya, apa yang kamu ada yang sudah di tanganmu, ya, syukur, qanaah, dikasih ini alhamdulillah, bersyukur ya Allah. Maka dengan diminta kita itu wala taskun lima ma fi yadi, kamu ya jangan tidak tenang dengan apa yang saya miliki. Lalu
kok malah iri karo Gusti Allah, ini kan lucu. Nah, inilah. Udah, apa yang ada di tanganmu, rezeki, pangkat, kedudukan, relasi yang sudah ada itu syukuri saja. Kamu itu taskun, syukur, taskun, tenang saja. Kamu itu tenang saja, nggak usah apa, nggak usah bikin sulit. Yang bikin sulit itu kan kita sendiri. Dikasih ini maunya itu, dikasih ini maunya itu, lari sana lari sini, siang malam, semua dibikin sulit. Malah Allah kok malah direbut, kekuasaannya Allah kok ingin direbut. Ini kan minal jahli, yakfika minal jahli, cukuplah kamu itu bodoh. Kadang wala taskun lima mafiyati, kamu tidak usah iri dengan apa yang saya miliki. Wong itu memang kekuasaan saya. Ma'iyah, sifat, af'al itu adalah saya. Kamu itu cukup muraqabah, kamu itu cukup mendekatkan saya saja. Nah, malah ingin merebut jadi Allah sehingga semuanya serba sulit, bodoh apa? Kira-kira gitu kata di dalam dialog itu. Padahal Allah itu selalu memberikan kemudahan. Yuridullah bikumul usr wala yuridu bikumul usr. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan tidaklah menghendaki kesukaran bagimu. Yang bikin kesukaran itu adalah kita sendiri. Hidup jadi resah, hidup jadi susah, gundah, gulana, ya, itu kan? Nggak tenang. Ini nggak tenang, itu nggak tenang. Ya karena iri karo manusia. Gusti Allah diireni. Disetir maunya Gusti Allah, aku pengen ini, kabulkanlah, saya harus jadi Gusti. Gimana sih manusia ini? Nah, sehingga dipersulit diri sendiri. Maka dengan demikian, ana akhtaruka antahtaroni, saya itu telah memilihkan kamu agar kamu itu memilihku. Ya, afatahru alayya, apakah kamu akan memilih selain pilihanku? Itu diledek kalau Gusti Allah, ya. Saya ini yang menentukan pilihanmu. Apakah kamu itu afatah taruh alayya? Apakah kamu itu memilih selain pilihanku? Ya wis, lek kowe apa? Kira-kira kalau kamu itu nggak percaya sama saya, tak tutup hijabku dan kamu akan saya usir tadi, ya. Gitu, ya. Ya mahmuman bin nafsi, lau al-qada ilhala tastarahta, maka dengan demikian wahai orang yang telah menyusahkan dirinya sendiri, ya, jika kamu membuang nafsumu, maka sungguh kamu itu akan bisa istirahat. Ini godaan nafsu. Jadi kalau nafsu itu tidak kita kendalikan, maka kamu itu lastarahta, kamu itu tidak akan istirahat, ngongso terus, maunya itu terus seperti minum apa? Minum air laut. Haus kekuasaan, haus jabatan, haus berorganisasi juga. Ya. Saya punya teman 10 organisasi semua jadi pengurus. Terus tinggal apa? Setiap muktamar, setiap inginnya jadi pengurus, tinggal apa? Apa ini nanti kunci masuk surga? Ya Allah, saya ingin masuk surga. Saya sudah jadi pengurus ini, pengurus ini, pengurus itu. Prakteknya nggak dijalanin semua kok. Ini apa? Ini karena nafsunya. Nafsu ingin jadi pengurus. Oh, apa? CV-nya itu 5 lembar, gitu. Jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nggak ana sing dilakoni. Mbok siji loro maksimal 3 tapi sing tenanan. Diniati ikhlas. Ini ya anak-anak muda sekarang ini loh. Muktamar ini ikut, munas ini ikut, kongres itu ikut, ada lembaga ini ikut. Ada 10 organisasi jadi pengurus semua, ya. Ya, dengan demikian apa tanah alih ya mampu bin nafsi laulah tanah ilaiha lastarahta. Kalau kamu itu sudah bisa menetapkan dirimu nerima atas pantungan Gusti Allah lastarahta, maka dengan diri kamu itu bisa istirahat, ya. Waihaka,
mulai lagi bodoh kamu, kasihan kamu itu menungso diperbudak berorganisasi, diperbudak urusan dunia. Ya, aba'ut tadbir la yahmilu illa rububiyah. Udah aba'ut tadbir, kamu itu nggak usah ikut-ikut saya. La yahmilu illa rububiyah, kamu itu nggak mungkin mampu membawa fungsi, bukan fungsi ya, zat saya sebagai rububiyah, zat ketuhanan saya itu nggak mampu. Kok masih ikut ngatur-ngatur? Buat ditompo aja yang ono. Kira-kira itu kan? Keras sekali ini, ya keras tapi masuk di dalam hati kita ya, diingatkan. Walaysa yaqma'al hadha'ifun basyariyah, walaysa dan tidaklah mungkin yakwa kamu itu kuat, mempunyai kekuatan alaiha untuk memikul ikut mengatur tadi dhaiful lil basyariyah, karena memang manusia itu lemah. Ngaku nek kuat gunung Mount Everest maunya dinaikin, ada lagi lebih tinggi, naik lagi maunya. Tapi lek wis umur seket dengkule wis teklok. Karepe itu mau kemana-mana, itu menusuk. Dia itu kadang-kala tidak ngaku terhadap dirinya dhaiful basyariyah, memang manusia itu lemah. Tapi ngaku nih kaya Gusti Allah. Nah, itu loh. Wa haka anta mahmulun falataka hamilun. Inti ledek lagi. Waihaka, udahlah kasihan kamu itu semuanya, kalau kamu itu setir nafsu keinginan-keinginan itu waihaka, bodoh, kasihan kamu, kira-kira anta mahmulun, kamu itu adalah orang yang dipikul, falataku hamilun, bukan kamu yang memikul. Ini sudah kodratnya seperti itu. Anta mahmulun, anda kita itu yang dipikul Gusti Allah. Falat aku hamilun, jangan anda itu berfungsi bersubjek sebagai hamilun, orang yang memikul, enggak mampu. Ya kira-kira gitu kan? Kalau kamu masih ingin sok-sokan, waihaka, gila kamu temen menungso itu, rarakan itu. Kamu itu gimana? Aradna rohataka falatakul nafsi muniban. Maka dengan demikian saya ini menghendaki hidupmu itu nyaman. Aradna rohaka, aku tuh inginmu hidupnya tenang, nyaman. Falatakul nafsi muniban, jadi kamu jangan mempersulit diri. Menungso itu mempersulit dewe ya. Semua dipersulit. Ya, orang kalau sudah biasanya kalau ahli debat itu yang sulit dipermudah, yang mudah dipersulit. Ya, itulah pakar, apa-apa dibuat sukar. Itu ya. Wah, kalau menunjukkan kepakaran seseorang, wah serumit dari rumus ABC dikeluarkan semua, tapi bukan dalam rangka mencari kebenaran, tapi kesombongan, kepandaiannya. Ini nggak benar ya. Oke. Jadi kamu itu adalah jangan mempersulit diri. Ayyuhal abdu amaztuka bihikmati, wahai hambaku, ya aku perintahkan kamu itu satu kok, hikmati, berkhidmat saja. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Liya'budun itu dalam arti physically, tapi kalau yang dari spiritual liya'rifun, kamu itu harus makrifat. Ya, wa dhamintu laka bi qismati, maka dengan demikian saya ini akan menanggung semua pembagian untukmu. Wa dhamintu laka qismati. Udah kamu khidmat saja, nanti akan aku beri. Kismati, bagian itu apa? Udah saya kasih, kata Allah. Fa'ah malta ma'amarta, kok malah justru kamu itu meninggalkan perintahku. Kira-kira masih seperti itu ya kita ya. Suruh ini, suruh itu, masih belum mau. Zikir belum mau. Zikir fil qalbi, darul azuman. Zikir dalam setiap nafas, keluar masuknya nafas kita dalam keadaan fi kulli waqtin wa halin wa makan, belum mau.
Kalau urusan dunia tidak ada Allah. Nanti kalau dikasih rambu-rambu, oh saya nggak bisa bergerak. Nah, ini manusia, nggak boleh ya. Padahal Allah sudah mengatakan kalau kamu khidmah aku akan beri. Fa'amalta ma'amalta, malah kamu itu malah mengingkari saya. Wasakta fima domita, bahkan kamu itu berprasangka buruk, berprasangka ragu fima domita terhadap apa yang apa yang aku tanggung. Nah, Allah sudah agung loh, kok kamu itu nggak mau ya. Para salikin, saya lanjutkan. Walam aktafi kismati laka bidzama'i hatta aqsamtu. Saya ini bukan hanya sekedar menjamin pembagian hakmu, bahkan hingga saya bersumpah hatta aqsamtu. Allah itu kalau di Al-Qur'an walaqad, sungguh ada takkid. Nah, kalau sudah bicara akhirat, bicara kebaikan itu selalu bersumpah. Wadduha, itu kan demi. Nah, itu semua luar biasanya Allah. Ngono lho menungso itu sih nggak kelembut wal idza saja mawaddaka rabbuka wa ma qala wis wal laili idza. Waduh, banyak kan demi itu. Saya itu bukan hanya ingin membagi, tetapi saya itu sampai bersumpah. Walam aktafi bil qasmi hatta mataltu. Ya, bahkan saya itu bukan hanya bersumpah, tetapi juga tak kasih suri tauladan. Ingat orang kalau sodomi apa? Ingat orang kalau tidak percaya pada saya apa? Terjadi malah petaka di dunia itu. Lemon itu nggak jadi pelajaran. Betul lah. Fakhotabtu ibadan yahhamuna fakultu. Ya, kemudian dari situ, kemudian saya memilih para hambaku, ya. Ada sebagian hambaku ibad yafhamu, ada sebagian yang paham. Fakultu terhadap apa yang saya katakan. Kata Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Nah, itu ya. Jadi Allah sampai mengatakan seperti itu. Ya, rezeki kamu itu semua dan yang telah dijanjikan kepadamu semua sudah ada di langit. Udah dicatat si A jadi apa? Maaf, presiden tahun 2024 itu siapa sudah ada. Wapresnya siapa sudah ada. Menungso loh sampai nemen-nemen. Ya ikhtiar terus. Udah ada. Ya, rizqu wa mata'atu fawad sama wal ad, dan itu semua sudah ada dijanjikan, yang ada yang sudah ada di langit. Dan maka demi zat yang mengatur langit dan bumi, ya, apa yang sudah dijanjikan kepada kamu semua pasti akan terrealisir dan terwujud. Jadi dengan ma'an kuntan tikun, maka kalau yang sudah dijanjikan Allah itu pasti terwujud. Itu ya para sadikin. Kita saja yang nggak percaya diri ya, bahkan kita itu tidak yakin terhadap keputusan Allah yang bisa memberikan kita itu lebih tenang. Dan hidup sulit itu karena kita persulit diri sendiri ya. Wa qad razaqtu man ghafala anni wa asani fa kaifa la arzuqu man ata'ani wa da'ani. Waqad, dan sungguh saya ini rozaktu memberikan rezeki man ghafala, siapa yang lupa kepada saya, wa asani, dan bermaksiatku saja aku kasih rezeki. Fakaima la arju, bagaimana saya tidak memberi rezekimu? Man ata'ani wa ta'ani, siapa yang taat ya, dan memenuhi ta'ani panggilan saya. Sini datang, ayo ke masjid datang, ayo zikir datang, ayo tawajuhan datang. Lah masa saya nggak kasih? Ya, rakyat kan kata Allah, wong sing kafir aja iso mangan nih, masa sing mukmin ndak mangan? Kira-kira kan gitu, ya.
Ini Allah itu sudah meledek kita. Saya aja memberi rezeki pada orang yang ghaflah dan maksiat. Fakaifa, bagaimana tidak saya larjum tidak memberi kamu. Kamu itu ngabdi saya, kalau tidak saya kasih, gitu kan. Nah, kemudian diledek lagi, waihakal warisul lisajar desakian waihaka. Ingat, bodohmu itu hentikan, kasihan kamu, ya. Al warisal lisajar desakiha. Orang yang menanam pasti akan menyirami. Kalau saya menciptakan manusia, saya menghidupi. Ini loh, masih nggak percaya? Gara-gara gitu kata Gusti Allah. Waihaka. Sudahlah, cukup, kasihan kamu itu, kasihan bodoh kamu itu, berhentilah, kira-kira gitu. Ya. Wal mumitu lil khaliqati wa bariha, maka dengan demikian orang yang memberi bantuan kepada Allah adalah membuat makhluk, adalah yang membuat makhluk itu. Orang diberi makhluk diciptakan ya diberi bantuan oleh Allah. Nah, itu manusia itu masih nggak percaya ya Allah ya, piye yang manusia itu ya. Maunya tuh cespleng aja, hidup langsung enak, hidup langsung sukses, hidup langsung hebat, hidup langsung punya. Dipersulit. Padahal Allah berfirman kan, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satupun binatang di dunia ini, apapun makhluk yang ada di dunia itu yang tidak diberikan rezeki. Masih nggak percaya loh manusia itu. Manusia itu masih nggak percaya, ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mari kita lanjutkan. Ya. Minni kanal ijadu wa alayya dawamul imdad. Minni kanal khalqu wa alayya dawamul rizki. Adalah wujud sesuatu dari saya itu, ya. Karena imdad wa alayya dawamul imdad. Dan itu adalah wujud dari yang aku berikan, ya. Bantuan yang aku berikan itu abadi dan itu dari saya. Artinya begini, nanti di akhirat kamu itu abadi, kamu akan kasih. Kalau di dunia masih pas-pasan, di akhirat mau apa saja kamu kasih, saya kasih, kata Allah, ya. Minni kana khalqu wa alayya dawamur rizki, maka dengan adalah wujud semua makhluk itu adalah maka dengan demikian semua makhluk itu dari saya dan langgengnya rezeki itu semua juga dari saya. Wa alayya dawamur rizki, dan saya akan mendawamkan rezeki itu dari saya, ya. Udkhiluka dari wa amnanuka ibrori wa ubrizuka likaini ma mana'u ma amna'uka wujudi da'wani ukhrijuka ila wujudi wa amnanuka jawadi. Maka dengan demikian apa kamu jika apa kamu jika masuk kepadaku, artinya muraqabah, musyahadah, ya, wa amnaka ibrari, kemudian saya menghalang-halangi terhadap kebagusan untukmu, kan enggak? Kalau kamu sudah muraqabah, musyahadah kepada saya, apakah saya menghalangi kebagusan? Kan enggak. Wa ubrika likai wa amnaka wujudi da'wani, apakah kamu yang telah aku lahirkan karena kekuasaanmu, terus saya mencegah dari wujud pertolonganku? Kan enggak. Nah, aku menciptakan loh, kok malah saya sengsarakan? Kan enggak. Mesti tak tolong, kata Allah. Ukhrijuka ila wujudi wa amnuka judi, karena itu kamu yang telah saya keluarkan dan menuju wujudku. Apakah terus aku menghalang-halangi kedermawananku? Enggak. Akan kami kasih lebih banyak lagi. Kira-kira gitu kan? Ini diledek ya. Kita kalau Anda juga, kalau Anda sudah mengeluarkan kepentinganmu dan kamu bersamaku, apakah saya akan menghalangi kedermawanku? Enggak mungkin, ya. Para salikin tidak mungkin. Laka hayyatu minnani wa fika adhatu rahmati wa ma qanita bid dunya hatta idza khartu laka jannati, ya.
laka haita minni, kepadamulah nikmatku aku berikan, kata Allah di dalam dialog imajinasi, dan ini dikumpulkan dalam tulisan oleh Syekh Tajuddin ini. Ya, aku sudah berikan kenikmatan-kenikmatan aku berikan kepadamu, wa fika adhatu rahmati, dan rahmatku telah jelas aku berikan juga kepadamu. Wa ma fa'ni'ma bidunya wa ma qanitu bidunya, tidak hanya sekedar urusan nikmatnya dunia, hatta idza khartu laka jannati, bahkan nanti saya akan berikan kamu itu apa? Sampai surga. Donone ya cukup, luweh-luweh alhamdulillah, apalagi nanti jannati, apalagi nanti di dalam surgaku. Wa ma iktifaita laka bidzalika hatta ahtaftuka bi ru'yati, bahkan saya tidak akan mencadangkan kamu urusan kenikmatan surga, laka bidzalika, artinya di surga itu, tetapi hatta ahtaftuka bi ru'yati, kamu itu nanti adalah bisa melihat saya di surga. Ini namanya wusul Allah. Ini namanya liqa'illah. Jadi manusia itu yang digambarkan kan gambaran yang profan. Surga kayak apa? Padahal ada tingkatan surga itu. Bahkan ada kenikmatan dunia, kenikmatan surga. Nanti yang paling nikmat itu adalah biru'yati. Fil jannati birabbil alamin. Doa kita kan sehari-hari itu. Dan ya Allah, berikan saya kesempatan untuk melihatmu bersamamu nanti di surga. Ya. Nah, ini tentu wusul itu di sini, yang kita cari itu di situ. Fa idza kanat hadhi af'ali fa kaifa tasuddu fi ifsali. Ya. Jadi gandengkan para sahabat, maka seperti itulah perhatianku dan perbuatanku kepadamu ya wahai hambaku. Masihkah tasukku fi ifdali, apakah kamu masih ragu dengan anugerahku kepadamu? Ya, ya. Fakhtarni wala tahtaro alayya, karena itu pilihlah aku, jangan memilih selain aku. Ini di umpama dilehkan. Jelas ini loh, masih milih yang lain selain saya. Pilihlah saya. Fakhtarni, pilih saya. Wala tahni alayya, wala taru alayya, jangan milih selain saya. Wa wajhi qalbika bisatri ilayya. Ya. Wa wajhi, dan tawajuhkan. Nah, kita tiap hari kan tawajuhan kan? Kita hadapkan wajah kita, qalbuka, hati kita, bisidqi, dengan benar, ilayya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in fa'alta araitaka ghara'iba lutfi wa badajudi wa umittu sirra bisuhuti sirraka bisu. Fa in fa'alta, jika kamu menjalankan seperti itu, artinya pasrah, nerima, memilih Allah dan sebagainya, araituka arabi lutfi, maka aku memperlihatkan sebuah keindahan, kelembutan yang ajaib. Ini kan orang-orang kemarin kalau di surah Al-Ghazali ya, setiap makom itu mempunyai keajaiban-keajaiban. Mulai dari amal 5, 9, 11, muraqabah af'al, sifat, ma'iyah, terus sampai itu ada keajaiban-keajaiban. Ya, karena itu Anda itu harus mulai zikirnya namanya dzikrul latifah, zikir kelembutan. Karena kelembutan itu bisa merasakan. Wa badi'a judi wa mudassira bisudi, maka dengan demikian aku akan memberi kesenangan dalam sir rahasia bisuhudi, yaitu kamu itu bermusyahadah dengan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, itu syahadat. Syahadat berarti menyaksikan. Kalau orang sholat tidak menyaksikan keberadaan Allah, itu berarti sholatnya belum hadir. Level keberapa ya? Ke-6 ya. Di dalam proses suluk itu musyahadah itu di level ke-6. Saya lanjutkan sedikit lagi para salikin rahimakumullah. Laqad dhuharatit tariqu li ahli tahqiq, sungguh telah nyata at-tariq, jalan, li ahli tahqiq,
Artinya thariqah, sungguh jelas ada thariqah li ahli tahqiq, bagi orang yang sungguh-sungguh tahqiq, sungguh-sungguh mau. Ini ada thariqah, lah nggak mau ya nggak mau. Manusia itu masih belum mau thariqah, masih urusan syariat, halal haram, rezeki itu, tadi belum syariat, belum thariqah, apalagi menuju hakikat yang kita bahas sekian banyak. Masih urusan. Padahal ini laqad dhaharta thariq, sudah jelas thariq ini, jalan ini, thariqah ini li ahli tahqiq, tapi itu semua hanya bagi orang yang tahqiq, orang yang betul sungguh-sungguh menuju Allah. Kalau enggak ya lupa lagi, sudah enggak gelem meneh. Ada niat tapi ditunda-tunda. Ya, Masya Allah ya. Moga-moga saya dimaafkan atas apa yang saya sampaikan. Mungkin ada teman yang tidak berkenan ya. Saya minta maaf. Nunda terus, nunda. Aku ini, itu. Lu itu kapan? Sampai mati ya itu bahasa Jawa. Sampai kita wafat nanti bahasanya tiga kata itu nanti tarsok, sebentar besok tarsok. Nah, jadi mau mendekatkan diri pada Allah. Wa binatil ma'alimul talidza taufik, maka dengan demikian padahal tanda-tandanya petunjuk telah dijelaskan bagi orang yang mendapatkan taufik pertolongan pada Allah. Fabik hakin salama ilayal muqinun wa bayan tawakkal alal mu'minin, maka bagi orang yang benar-benar pasrah kepadaku, wa bi hakin salim ilayal muqin, maka dia akan yakin. Kalau nggak pasrah nggak yakin. Dah. Takut isinya, takut urusan dunia, nggak yakin, nggak akan sampai, dia nggak akan toharat torik lihal tahqiq, dia nggak akan sampai kepada seperti itu. Wa bayanin tawakal alal mukminin, dan hanya kepada keterangan itu yang tawakal itulah alal mukminin, bagi orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin masih ikut tadbir, ikut ngatur-ngatur Gusti Allah, menentukan masih urusan dunia, dia belum mukmin. Ada mukmin salah satunya adalah tawakal Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kira-kira Sabtu sesi pertama ke depan kitab ini akan selesai. Ini ditutup dalam bentuk hadis ya. Hadis itu narasi-narasi, ini bahasa Allah tapi dibahasakan dalam bentuk kitab. Yang ini kita dilehkan tadi. Kalau nggak ikut berarti kita itu disebut waihaka, welulil. Kalau itu celakalah kamu itu, kamu akan di neraka walil musallin, neraka wel. Kalau ini waihaka, kamu itu celaka, bodoh, kasihan kamu itu. Yang kamu cari kok yang gitu-gitu aja. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sekiranya ada salah kata, ucap, menyinggung perasaan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa, semoga kita mendapatkan ridha, ma'unah dan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alaikum wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.